Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita ini, saya akan membahas apa itu percabangan, perulangan, prosedur, dan function dalam Nah, pertama kita membahas percabangan. Ini saya sudah menyiapkan logika sederhana untuk konsep percabangan. Kalian bisa bahasa sendiri. Ibu Budi untuk pergi ke toko satu. Nah, pertama Ibu Budi menyuruh Budi untuk membeli 1 kilo telur dan kecap merek A sekaligus 5 garam. Kalau kecap A nggak bisa dibeli, maka beli yang merek B. 2 bungkus tapi garamnya nggak perlu dibeli. Nah, selanjutnya dengan ceria, Budi pergi ke toko dan mengambil 1 kilo dan membawanya. Lalu Budi pergi ke rak bagi kecap. Nah, kecap yang pertama A ini tidak ada. Berarti kan Budi kan langsung pergi ke merek B kan? Nah, maka Budi ngambil ke merek B dan tidak perlu ngambil garam. Karena permintaan kondisinya di sini, jika milih B, garamnya nggak perlu dibeli. Nah, di sini ada logika percabangan dalam pemilihan cap A atau B. Sedangkan ekspresi booleannya terletak pada mencari ketersediaan kecap. Kalau dilogikakan menurut diagram alur seperti ini. Nah, pertama Budi pergi ke toko. Habis itu Budi mengambil 1 kilo telur. Nah, di sini kan kondisi pemilihan. Jika Budi mencari kecap merek A, tadi kan kecap merek A tidak ada. Berarti kan masuk ke sini kan? Masuk ke sini. Jika kecap tidak ada, berarti Budi hanya membeli kecap merek B tapi tidak ada garam. Kalau kecap mereknya ada, berarti Budi membeli kecap merek A plus garam. Setelah itu langsung masuk ke bagian akhirnya. Budi pulang. Nah, ini adalah konsep percabangannya. Kita masuk ke jenisnya. Ada percabangan merupakan satu pemilihan statement yang dieksekusi di mana pemilihan itu berdasarkan kondisi tertentu. Ada contohnya ada if then else, ada if else, dan else of. Nah, perulangan. Perulangan itu intinya itu mengulang sesuatu. Nah, berdasarkan kondisi. Ini kan kondisinya 10. Kita ingin menghitung mundur, berarti kan dimulai dari 0 dengan kondisinya sampai angka 10. Dengan ini stringnya dibaca hitung mundur. Nah, variabel ini diambil dari kondisi ini. Nah, kondisi I sama dengan 10. Dengan 10 ini tipe datanya adalah integer. Kemudian kita masuk ke jenisnya. Tujuan perulangan di sini adalah untuk mengulang statement berulang kali sesuai sejumlah yang ditentukan pemakai. Pengulang dapat dilakukan sejumlah kali atau sampai kondisi pengulangan itu berhenti. Di sini ada pengulangan for, pengulangan while, repeat until. Nah, ini ada recursive. Prosedur atau fungsi dipanggil namanya baik itu di luar subprogram maupun di dalam subprogram. Panggilan prosedur dalam prosedur disebut recursive. Struktur rekursif baik dipakai untuk beberapa algoritma yang sulit. Ini adalah pengertian rekursif sendiri. Kita masuk ke prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dalam bloknya sendiri, disebut subprogram. Prosedur diawali dengan kata cadangan prosedur dalam bagian deklarasi prosedurnya. Nah, ini adalah bentuk umum dari prosedur tersebut. Nah, kita masuk ke function. Fungsi hampir sama dengan prosedur, hanya fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya. Tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil fungsi. Nah, ini adalah bentuk umumnya, maka ini contohnya. Ini untuk LA. Ini LA cukup panjang, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, program menu ini adalah nama programnya. Di sini saya mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama ada angka IJ, itu saya masukkan ke dalam integer. X, Y, Z saya masukkan ke dalam string. Di sini saya masukkan program yang pertemuan pertama.
dengan tipe program ini adalah menu. Nah, di sini kita akan membuat program menu. Pertama, di sini kan ada write line menu. Di ini untuk mencetak semua string yang ada di dalam sini. Di sini write masukkan angka pilihan 1 sampai 3, read line angka. Berarti jika kita masukkan angka di antara menu ini, maka keluar hasil yang kita inginkan. Misalkan kita masukkan 1, maka keluarnya biodata. Kalau kita masukkan 2, keluarnya segitiga bintang. Nah, lalu kita masuk ke dalam cabangannya. Jika kita memilih angka 1, maka program akan mengeluarkan biodata mahasiswa. Nah, jika kita memilih angka 2, nah, if angka 2 then, maka program akan mengeluarkan segitiga bintang. Di sini, dalam segitiga bintang ini saya masukkan perulangan. Di sini ada for i to 5, do i5 berarti ini adalah kondisinya untuk memulai segitiga bintangnya, dan write bintang ini untuk agar segitiga yang kita cetak itu bentuknya segitiga bintang, jadi bintang-bintang-bintang. Nah, ini untuk mencetak segitiga bintang tersebut. Nah, jika kita memilih angka 3, maka program akan mencetak saya keluar. Nah, baik, kita masuk ke bagian ACT-nya. Di sini saya membuat program kondisi. Uses CRT, ini variabel library-nya. Di sini ada dua variabel, ada A dan B, integer. Begin untuk memulai pemrogramannya. CLSCR ini untuk membersihkan layar. Nah, write learn di sini untuk mencetak string perkenalan nama saya Ante Korinda. Write masukkan A, read line A. Berarti jika kita di sini jika kita masukkan A ini nanti akan dibaca di sini. Nah, di sini nih. Nah, masukkan B akan baca di sini. Nah, kita masukkan ke percabangannya. Jika A lebih dari B, then write line A lebih dari B. Jika angka yang kita masukkan A-nya itu misalkan 20, B-nya itu 10, maka program akan mencetak A lebih dari B. Baliknya jika kita masukkan angka A-nya 5, B-nya 2, maka A kurang B. Begitu. Setelah itu kita akan read line ini untuk membaca inputan yang kita masukkan ini. Dan N untuk mengakhiri program. Nah, setelah itu kita compile. Nah, habis itu klik enter. Kemudian tinggal run saja. Ini hasilnya. Di sini saya masukkan A-nya itu angka 20, B-nya itu angka 10. Maka program akan menghasilkan angka yang pertama, yaitu A lebih dari B. Kita masukkan misalkan programnya 5, A-nya 5, B-nya itu 6, maka program akan mencetak pilihan kedua, A kurang dari B. Jika kita masukkan angkanya 5, B-nya 5, maka program akan mencetak pilihan ketiga, A sama dengan B. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.